Halo, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10 kimia, mengenai sistem periodik unsur, khususnya membahas mengenai golongan dan periode. Pada dasarnya, sistem periodik unsur disusun atas golongan dan periode. Apa itu golongan dan periode? Kalau teman-teman lihat, di sini ada lajur vertikal dari atas ke bawah. Inilah yang kita sebut sebagai golongan. Kemudian, golongan ini dibagi menjadi dua dengan menggunakan sistem lama. Itu ada golongan A merupakan golongan utama dan golongan B yang merupakan golongan transisi kita sebutnya. Akan tetapi ada juga sistem baru yang dibuat oleh IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini merupakan lembaga yang mengurus mengenai tata nama, mekanisme reaksi, termasuk jika menemukan elemen baru, nah mereka yang menentukan. Nah, ini untuk sistem golongan dianggap sistem lama dengan penamaan grup A dan B itu kurang praktis sehingga diubah menjadi nomor saja menjadi golongan 1 sampai 18. Kalau yang teman-teman lihat di sistem periodik yang saya buat ini, sistem lama itu menggunakan warna biru ya, dan untuk sistem yang baru menggunakan warna merah. Ya, jadi untuk golongan A itu 1 sampai 8 dan golongan B juga sama 1 sampai 8, tapi teman-teman harus lihat bahwa golongan 8B itu ada 3 grup ya. Sedangkan untuk IUPAC sistem baru itu hanya berurutan ya dari nomor 1 sampai 18. Kemudian lajur horizontal itu kita sebut dengan periode. Saat ini jumlah periode ada 7 ya, maksimal ada 7. Periode itu menunjukkan suatu menandakan suatu jumlah kulit ya, jumlah kulit maksimum yang diisi oleh elektron di elemen tersebut. Misalkan ya, saya ambil contoh natrium ada di periode 3, maka dia kulit maksimal yang diisi oleh natrium di elektronnya adalah 3. Nah, kemudian ini adalah susunan berkala atau sistem periodik yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di internet ya. Ini sumbernya dari Literasi Nusantara ya. Yang ingin saya tunjukkan adalah tadi ya, untuk kalsium di sini teman-teman jika menemukan suatu unsur, untuk membaca grupnya kalian harus mencari lajur vertikal ya. Biasanya dinamain di atasnya. Nah, ini misalkan ya, ada tanda saya kasih panah ke atas menunjukkan ke grup 2A. Artinya kalsium ini merupakan anggota dari golongan 2A. Kemudian untuk lajur horizontalnya, teman-teman tinggal ke kiri ya, akan menemukan periodenya, yaitu di periode keempat. Mari kita bahas detail mengenai golongan atau grup. Golongan merupakan lajur vertikal dalam suatu sistem periodik. Nah, berikut ini saya kasih contoh konfigurasi elektron golongan 1. Ada lithium dengan konfigurasi sederhananya 21, atau untuk konfigurasi lengkapnya 1s2, 2s1. Kemudian sodium atau natrium 281 atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lalu potasium atau kalium dengan konfigurasinya 2881 atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s1. Yang mungkin teman-teman bisa sadari di sini adalah, coba perhatikan teman-teman elektron valensi dari masing-masing elemen ini yang merupakan golongan grup 1. Dimana kalau kita lihat jumlah
elektron valensi atau elektron terluar dari elemen pada grup 1 atau golongan 1 itu jumlah elektronnya 1. Artinya kalau kita melihat ada suatu unsur ada di golongan 1, dapat kita pastikan elektron valensinya adalah 1. Nah, unsur-unsur dalam golongan 1 ini memiliki sifat kimia yang sama. Misalkan mereka bereaksi dengan air dingin, mereka bersifat alkali, mereka bersifat basa ya. Kemudian apalagi mereka adalah rogam reaktif seperti itu ya. Titik didih rendah dan density juga rendah, misalkan ya seperti itu. Nah, itu kan merupakan sifat kimia dari suatu unsur. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa sifat kimia dari suatu unsur itu dibawa oleh elektron valensinya. Gitu. Jadi jumlah elektron terluar menentukan sifat kimia dari suatu senyawa. Kemudian unsur-unsur dalam satu golongan juga berubah dalam secara berkala dari atas ke bawah. Misalkan jari-jari atom bertambah dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, ini akan ada video khusus yang nanti akan saya bahas mengenai sifat keperiodikan dari unsur yang akan berubah sesuai dengan perubahan dalam satu golongan atau dalam perioda. Golongan 1A atau golongan 1 itu ada nama khusus, yaitu kita sebut sebagai golongan alkali. Kemudian 2A atau grup 2 itu alkali tanah. Lalu kita lompat ke grup 7A atau grup 17, itu disebut halogen. Secara harfiah, halo itu garam, gen itu adalah generation ya, berarti pembuat ya. Jadi kita bisa artikan pembuat garam. Halogen merupakan unsur yang nantinya kalau bereaksi dengan logam akan menjadi garam gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk golongan 8A itu disebut atau golongan 18 itu disebut gas mulia. Lalu untuk golongan 3B sampai dengan 2B ya, 1 sampai 8 atau ya, ini merupakan kita namakan logam transisi. Kenapa logam transisi? Karena nanti orbital D-nya itu belum penuh. Ya, jadi orbital D-nya itu tidak penuh, itu yang disebut sebagai logam transisi. Nah, sedangkan untuk grup sisanya 3A sampai dengan 6A itu tidak ada nama khusus untuk grup tersebut. Kemudian kita bahas mengenai perioda secara detail. Perioda itu menunjukkan jumlah kulit yang terisi pada suatu unsur. Misalkan saya punya natrium dengan atom nomor atom 11, konfigurasinya 281 atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kulit elemen terakhir elektron terakhir berada pada orbital 3s ini kan, yang terakhir. Nah, maka kulit yang diisi adalah kulit ketiga yang terakhir diisi. Maka kita bisa pastikan dia berada pada periode ketiga. Contoh lain, potasium atau kalium 19, 2881, konfigurasinya atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Maka elektron terakhirnya berada pada orbital 4s ya. Maka bisa kita pastikan dia berada di periode ke-4. Nah, sebagai catatan, sampai saat ini dengan elemen terbaru yang sudah ditemukan yaitu oganeson ya, nomor atom 118, itu hanya terisi sampai periode ke-7 saja untuk saat ini. Jadi periode ke-8 unsur-unsurnya belum pernah ditemukan sampai saat ini. Kemudian apa hubungannya konfigurasi elektron dengan golongan dan perioda? Nah, di sini menentukan posisi unsur pada sistem periodik dapat dilakukan dengan menggunakan konfigurasi elektron.
Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan jumlah elektron valensinya. Misalkan ada konfigurasi dari sulfur dengan nomor atom 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. Maka elektron terakhir berada pada 3p4 ya, atau kulit terakhir merupakan 3s2, gabungan 3s2 dan 3p4 ya. Maka elektron valensinya terdapat pada kulit ketiga ya. Jadi dua-duanya harus kita ambil, 3s2, 3p4. Nah, ini dijumlahkan sama teman-teman. 2 ditambah 4 maka 6. Maka golongan S adalah golongan 6. Akan tetapi ya teman-teman, kita harus menggunakan sistem yang lama ya. Jadi ini 6 itu adalah golongan 6A. Atau kalau menggunakan sistem IUPAC ditambah 10. Jadi golongan 16. Seperti itu. Kemudian kulit paling luar yang diisi adalah kulit ketiga ya. Ada 3s2 dan 3p4. Bilangan utamanya itu adalah 3, maka S berada pada periode ketiga. Oke, seperti itu cara penentuan konfigurasi elektron dalam menentukan golongan dan periodenya. Kemudian apa bedanya golongan utama dan golongan transisi? Di sini teman-teman bisa lihat unsur yang termasuk ke dalam golongan utama jika elektron valensinya berakhir di Ns atau NsNp, di mana N ini adalah bilangan ya, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7 ya. Nah, misalkan Li itu 3 Li atau nomor atomnya 3 ya. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s1. Nah, elektron valensinya berada pada 2s ya. 2s berarti ini memenuhi syarat Ns ya. Berarti Li berada pada golongan utama atau golongan A. Sedangkan untuk karbon juga 1s2, 2s2, 2p6. Ini 2s, 2p ya. Ns, Np ya. Jadi N-nya sama dengan 2, maka ini juga termasuk ke dalam golongan utama. Nah, untuk yang golongan transisi, rumusnya adalah Ns N-1D. Ya, jadi berakhir di D, tapi dengan nomor kulitnya berkurang 1 ya. Jadi Ns N-1D. Contohnya misalkan di sini adalah krom. Krom nomor atomnya 24. Kita pakai konfigurasi yang singkat aja, argon 4s2 3d4. Nah, ini memenuhi Ns N-1D ya, karena 4s, 4 dikurangi 1 3, berarti 3D. Nah, ini berarti dia berada pada golongan transisi. Oke, sebagai catatan, unsur transisi dimulai di periode keempat, yaitu saat orbital 3D mulai diisi setelah orbital 4s penuh. Ya, jadi orbital D itu tidak ada di kulit 1 dan 2. Hanya ada dimulai dari kulit ketiga dan seterusnya. Dan itu akan diisi ketika orbital 4s sudah terisi penuh. Nah, teman-teman bisa simak video ini di atas, link video di atas, untuk melihat kembali prinsip Aufbau yang membahas mengenai pengisian elektron ini. Oke, untuk ini tidak wajib diketahui, tapi ada beberapa sistem yang menjelaskan mengenai sistem blok ya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah menguasai di slide sebelumnya, itu sudah cukup karena teman-teman bisa menebak blok mana mereka berada. Syarat dari blok ini ditentukan oleh posisi elektron terakhir dalam konfigurasi elektron suatu unsur. Misalnya untuk sodium dengan konfigurasi neon 3s1, nah maka elektron terakhirnya berada di 3s, maka kita sebut dia di blok S. Kemudian oksigen 2s2, helium 2s2, 2p4. Nah, elektron terakhirnya pada orbital 2p, maka oksigen berada pada blok P. Kemudian untuk skandium misalnya nih, konfigurasi elektronnya argon
4s2, 3d1. Maka elektron terakhirnya berada pada orbital 3d, maka skandium merupakan anggota dari blok D. Dan yang terakhir, untuk uranium dengan nomor atom 92, konfigurasi elektronnya radon 7s2, 6d1, 5f3. Elektron terakhirnya terisi pada orbital 5f, maka uranium berada pada blok F. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat sistem periodik ini ya, di mana dibagi menjadi blok ya. Jadi S blok, D blok, P blok, dan F blok. Nah, untuk helium itu kan dia berada di atas blok P. Dia anggota blok S tapi berada di blok P. Nah, kalau biasanya di beberapa sistem yang menganut sistem blok biasanya memindahkan helium ke atas beryllium ya, di grup 2. Biasanya di atas itu. Dia secara blok memang dia seharusnya di sana, tetapi kita tempatkan di kanan termasuk ke dalam gas mulia karena memang orbitalnya sudah penuh. Oke, segitu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.